Hit 'em up! Halo Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal membahas sebuah alur film horor yang berjudul In the Tall Grass tahun 2019. Menceritakan tentang teror yang sangat mengerikan dari dalam sebuah ruyuk. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan ini dia alur filmnya. Alkisah, film In the Tall Grass ini menceritakan tentang kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi di sebuah ladang rumput. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan dua orang kakak beradik yang bernama Cole dan juga Becky. Terlihat mereka yang sedang mengendarai sebuah mobil, rupanya sedang OTW gaskeun menuju suatu tempat nih Bray. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, for your information heula nih Bray. Becky yang terlihat masih muda rupanya memiliki kebiasaan yang cukup buruk, yang dimana dirinya telah salah dalam bergaul yang membuatnya pun harus hamil di luar nikah. Oh alah, Becky, sungguh sangat malang sekali ya nasibmu ini. Singkat cerita, mereka yang sedang santuy berkendara akhirnya terpaksa untuk berhenti di sebuah ladang rumput di tepi jalan. Di sana Becky yang tidak minum antimo pun rupanya merasa mual dan dirinya harus utah terlebih dahulu di pinggir jalan. Selagi Becky berkumur nasi, di sana dirinya pun mendengarkan suara misterius, yaitu suara seorang bocil yang terdengar dari dalam ruyuk. Dan mendengar hal tersebut, Becky si paling peduli pun akhirnya mengajak kakaknya itu untuk mencari dan masuk ke dalam ladang rumput. Nah, di sini masalah pun baru dimulai nih Bray. Yang dimana mereka yang ingin cepat mencari si bocil malah harus terpisah satu sama lain. Dan dengan adanya hal tersebut, mereka berdua yang sedikit panik akhirnya memutuskan untuk loncat guna untuk memastikan posisi mereka masing-masing. I didn't move. 1, 2, 3. Pada loncatan pertama mereka pun dibuat lega karena rupanya lokasi mereka ini tidak terbilang cukup jauh nih Bray. Namun pada saat loncatan kedua, mereka pun dibuat auto ngagibrik seedan-edannya ketika melihat posisi mereka yang tiba-tiba menjauh satu sama lain. Wah, sungguh sangat aneh sekali ya. Singkat cerita, malam pun menjelang. Becky yang terjebak di dalam ruyuk rupanya tidak hanya seorang diri Bray. Di sana kita juga akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ross yang rupanya merupakan ayah dari si bocil yang hilang. Sedangkan di sisi lain, Carl pun rupanya telah bertemu dengan si bocil yang hilang. Di sana sang bocil pun mengajak Carl ke sebuah tempat yang dimana terdapat sebuah batu badak yang terletak tepat di tengah ladang. Di sana si bocil pun menjelaskan bahwa batu tersebut merupakan batu ajaib yang mampu membantu mereka untuk bisa keluar dari sana. Namun, barang siapa yang menyentuh batu itu, maka orang tersebut pun akan bertindak jahat selayaknya para koruptor cenah guys. Singkat cerita, pagi pun menjelang. Di sana kita akan diperkenalkan dengan tokoh lainnya yang bernama Travis yang merupakan doi dari si Becky. Dirinya yang ingin bertanggung jawab atas kehamilan Becky, rupanya berusaha untuk mencari doinya itu selama berbulan-bulan. Sungguh sangat aneh sekali ya. Padahal si Becky ini kan baru hilang 1 hari Bray. Tapi kok di dunia nyata mereka sudah hilang selama berbulan-bulan ya. Sungguh sangat aneh sekali Bray. Di sana Travis yang sudah lama mencari, akhirnya dirinya pun berhenti di sebuah gereja setelah melihat mobil milik Becky yang terlihat terparkir di sana. Namun, setelah mencari di dalam gereja, rupanya tidak terdapat seorang pun di dalam gereja itu. Tidak berhenti berharap,
Travis yang merupakan lulusan pramuka ini berusaha untuk mencari keberadaan Becky ke dalam ruyuk. Dan ya, secara otomatis dirinya pun malah ikut terjebak di dalam ruyuk itu. Walah, walah, sungguh sangat membagongkan, bukan? Becky! Merasa tidak walakaya, di sana Travis pun berusaha seedan mungkin untuk meminta pertolongan. Hingga pada akhirnya, dirinya pun mendengar suara mobil dari luar ruyuk yang rupanya itu adalah si bocil dan juga keluarganya. Help me! Is someone out there? Over there, Mommy. Do you hear him? Ross! Just a minute, please. Ready! Pada scene ini, penonton pun akan dibuat auto ngagibrik seedan-edannya tatkala menyadari bahwa ladang rumput tersebut merupakan area time loop. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka mereka pun tidak akan bisa terbebas dari dalam sana untuk selama-lamanya. Wah, 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 sungguh sangat mengerikan sekali ya. Kira-kira bagaimana ya nasib Becky, Travis, dan juga keluarga ini? Apakah mereka bakalan terjebak selamanya? Atau mereka bakalan bisa terbebas dari sana? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri, Bray. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film In the Tall Grass ini diproduksi oleh Vincenzo Natali sebagai sutradaranya, Stephen Hoban yang berperan sebagai produser, dan ditulis oleh Stephen King sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Lisa Olivera yang berperan sebagai Becky, Avery White yang berperan sebagai Cole, Patrick Wilson yang berperan sebagai Ross, Millie Blue yang berperan sebagai Tobin, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini memiliki rating 5,5/10. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 6,5 dari 10. Karena jujur Bray, film ini tuh memiliki alur yang sangat di luar nurul. Terlebih lagi, pemberian plot twist-nya pun tidak cuma satu kali Bray, yang membuatnya pun menjadi sangat mengerikan. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 4 Oktober tahun 2019. Berlokasi di Kanada dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya tidak cukup aman bagi para penonton Bray. Karena di dalam film ini terdapat adegan dewasanya ya, yang dimana si Becky-nya itu bakalan lahiran tepat di tengah ladang dengan cara yang sangat mengerikan Bray. Jadi tidak cukup aman Bray jika harus ditonton bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 101 menit atau 1 jam 41 menit Bray, dengan aspek rasio 2.35:1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya tidak ada di situs IMDb-nya ya. Tapi semoga saja film ini mampu mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya. Dan yang paling terpenting seperti biasa tidak rungkat Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film In the Tall Grass tahun 2019. Oh iya Bray, tak lupa juga di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hit 'em up!